Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada malam hari ini yang kesekian kalinya di podcast kali ini, kita masih membahas bagian-bagian terakhir dari ilmu kitab. Untuk itu, seperti biasa, narasumber kita Ki Jolo Jolo akan membahas lebih mendalam sekaligus menjawab komen pemirsa di video bagaimana tentang syahadat yang cuma sekali itu, apakah secara fisik saja atau secara kata-kata. Saya kurang begitu paham dengan secara kata-kata atau secara fisik harus melihat gitu. Tapi di video kemarin sudah dibahas qaulu bala sahidna dan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dua kali pertemuan dengan Gusti Allah itu. Tapi lebih jelasnya tentang isi Al-Quran akan dikupas tuntas oleh Ki Jolo Jolo. Monggo. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qawlil kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa, pada kesempatan yang sangat indah ini, maka sangat berbahagialah kita karena sampai detik ini, saat ini kita masih termasuk orang-orang yang beruntung karena kita masih bisa mengetengahkan, memusyawarahkan tentang apa itu sesungguhnya Al-Quran sendiri. Karena di awal tadi saya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim
bilqa'il kitabil karim. Biasanya saya kalau mengawali akan membahas Al-Quran itu pasti akan saya kenalkan untuk perannya, untuk pembukanya sebelum masuk ke ayat-ayat yang nanti mau kita musyawarahkan bersama. Karena mengapa begitu esensinya, begitu urgensialnya bahwa Al-Quran itu kita harus memahami tentang apa makna dari Al-Karim dan apa sesungguhnya makna dari Al-Azim itu sendiri. Karena Al-Karim itu bisa kamu pandang, bisa kamu pelajari secara ketata bahasaannya, pengucapannya, namanya makhorijul hurufnya maupun tajwidnya. Tapi di balik lafaz pengucapan itu ternyata ada kandungan atau makna yang lebih mendalam di baliknya itu. Karena ada pesan yang harus tersampaikan kepada khalifah yang pada akhirnya nanti menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya itu. Kalau sejak awal kita tidak bisa memahami atau tidak bisa memecahkan sesungguhnya pesan makna apa yang terkandung di balik tulisan lafadznya itu, maka alangkah tidak beruntungnya kita nanti hidup di sini. Karena mengapa? Kita hidup di sini mau tidak mau kena limitasi, kena batasan, karena dari firman-Nya Allah sendiri, ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya sesungguhnya akan menciptakan seorang khalifah di atas bumi itu, punya konsekuensi logis gitu. Artinya apa? Kalau kita sudah diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Ini harus kita sadari dulu. Makanya mengapa setelah nanti kita membahas tentang ilmu kitab ini yang menyeluruh tentang handbook kita sendiri, ternyata merupakan bagian dari ilmu. Karena mau tidak mau, dan selain ilmu itu pun mempunyai tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan kedalaman di persoalan ilmu itu sendiri gitu. Kedalaman isinya, kedalaman maknanya. Makanya penajaman makna itu sendiri, garis bawah makna itu sendiri, kalau kita tidak membahas, tahu perangkat-perangkat yang ada di dalam penciptaan itu sendiri secara entitas maupun secara jasmaniah, maka kamu nonsen akan bisa mempelajari makna yang terkandung di dalamnya itu. Maka kalau kamu sudah tidak tahu itu, tidak bisa memahami di balik pesannya apa, itu tidak akan tersampaikan kepada pemikiranmu itu. Padahal kamu sesungguhnya dikasih pemikiran itu. Karena pemikiran itu butuh pencernaan, butuh pengolahan, butuh gerakan penelitian dan perenungan yang mendalam. Kalau tidak, maka kamu sekedar pinter lafadznya, iya, tidak bisa saya kesampingkan itu. Terbukti apa? Karena kamu sudah tidak buta huruf. Mulai kecil kamu sudah dididik dengan di TPQ, dengan belajar itu untuk menunjukkan kesempurnaan secara penggunaan akal, secara jasmaniahmu itu sebetulnya. Tapi apakah kamu nanti sudah sampai ke dalam tentang entitas yang berkaitan dengan, karena entitas ada dua. Satu, entitas sumber hidupmu sendiri, energi itu. Yang kedua adalah entitas yang berkaitan dengan kejiwaanmu itu sendiri. Padahal di dalam kejiwaanmu ada entitas-entitas yang terdiri dari 7 lapisan kemarin itu, yang telah saya ketengahkan sejak awal itu loh. Kalau kamu tidak menyadari itu, maka tidak mungkin kamu bisa mendekati ayat itu sampai isinya. Tapi kalau tulisannya, iya, pasti bisa selama kamu tidak ada penyimpangan dalam otakmu lah. Artinya kamu orang normal itu aja saya ngomong. Itu jelas bisa. Karena mengapa? Lafaz itu bisa kamu latih, kamu pelajari. Tapi kalau sudah menyentuh kejiwaan, sudah menyentuh yang esensi roh, itu maka kamu tidak bisa tidak harus Al-Quran. Itu loh. Lah kurang sakti apa, kurang dahsyat apa, kamu usia sudah segini.
tapi kamu bisa kembali membahas tentang persaksianmu kepada Sang Pencipta itu 50 tahun yang lalu kamu berada di rahimnya kedua orang tuamu itu. Di rahimnya orang tuamu, artinya saya ngomong kedua itu jangan dimaknakan literal kedua, enggak. Yang mengandung ibumu, tapi yang memproses terjadinya embriomu itu bapakmu itu. Ketemu dengan ibumu ada ikatan pernikahan, masa gitu harus terangkan seperti itu kan enggak perlu sebetulnya. Maksud saya ke arah situ gitu loh, sehingga nanti enak kamu menerima. Sehingga kalau kamu tidak menyadari bahwa dirimu ini harus kamu ketahui itu dulu secara struktur, secara jaringan, secara menyeluruh lah, morfologi, secara fisiologi, antemortemmu, postmortemmu. Ini kalau nggak tahu, nggak mungkin kamu nanti akan ngerti artinya surga itu apa, artinya alam akhirat itu apa, alam kubur apa. Karena kalau alam kaitannya dengan kubur, tapi kalau kuburan kaitannya dengan geografis, ini akan beda. Itu harus ngerti gitu loh. Karena kemasan seluruh 7 alam itu sesungguhnya ya di alam semesta ini gitu loh. Tidak di mana-mana. Terbukti apa? Bayi lahir ya di sini. Nanti dia meninggal juga di sini. Setelahnya itu, maka dia akan dikebumikan di kuburan itu. Berarti kuburan ini kan tempatnya jasad sesungguhnya. Bukan tempatnya entitasmu yang secara rohani ini. Itu harus disadari dulu gitu loh. Kalau itu nanti tidak kamu sadari, maka persaksianmu yang harus kamu saksikan apanya? Kalau nanti tak kembalikan ke umul kitab yang dinamakan Sirotol Mustaqim, itu sebetulnya jalan yang seperti apa? Selama ini orang ngomong Sirotol Mustaqim jalannya lurus. Lurus yang bagaimana? Itu loh. Padahal di situ harusnya kamu kupas yang dimaksud jalan yang Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus itu lurus yang seperti apa? Bagaimana lurus jalan itu? Lurus jalan kamu diayani itu ya lurus. Apakah itu bisa dikatakan Sirotol Mustaqim? Kan tidak. Gitu loh maksud saya. Jadi dengan nanti maksudnya ke jolo-jolo ke sana arahnya gitu loh. Ini nanti kita bahas lah, kita tuntaskan sekalian aja lah biar dengan besok. Nanti coba dibuka lah surat Hud itu mulai ayat 6 sampai ayat 11 lah. Itu bisa dengan pelajari nanti biar ngerti bahwa surga itu kemarin sudah saya buktikan di rahimnya ibu penyempurnaan sampai kamu menyelesaikan masa balita itu. Itu kan bayi Pak. Kalau saya mesti ngomong gitu karena saya ngerti itu. Lah sedangkan untuk kita yang orang-orang dewasa ini surganya di mana? Nyatanya kita sudah artinya kita sudah bersusah payah ya nyari ekonomi, ya kita kadang ada tagihan yang ngeluh, babak belur lah kalau sudah tua itu gitu loh. Lah itu terus surganya akan di mana? Mau kena tagihan ngeluh batuke kok arep nemoni surga sing piye kan gitu logikanya. Kalau saya sebetulnya punya pertanyaan-pertanyaan seandainya tak ketengahkan yang jenengan tidak bisa jawab. Sing dikatakan jalan Sirotol Mustaqim itu jalan yang seperti apa dan jalannya siapa? Kan ini harus kamu tuntaskan dulu. Kalau enggak kamu cuma nguntak-mantuk, ngertinya Sirotol Mustaqim kan cuma lafaz berarti. Lah sesungguhnya Sirotol Mustaqim itu jalan lurus yang bagaimana? Mau jalan lurus banyak diayani itu. Bahkan kamu mau trek 400 meter atau 500 meter untuk balapan bisa mau lurus itu. Bahkan lebar. Lah apakah itu Sirotol Mustaqim? Kalau saya ngomong gitu kan bingung jenengan. Itu loh. Lah jalan Sirotol Mustaqim itu jalannya siapa? Yang seperti apa? Ini kan belum pernah tuntas ini. Itu loh. Makanya masa saya yang harus mengetengahkan pertanyaan itu terus yang jawab? Saya kan lucu ini nanti. Maksud saya itu kadang bingung sudah gitu loh. Padahal saya dulu ke Nyuwun Sewu ngaji ke mbah-mbah saya, ngaji ke guru-guru saya punya pertanyaan-pertanyaan dia kadang itu kaget. Lah kamu punya pertanyaan gini Le? Lah karena saya bingung Mbak, belum ngerti ini gitu. Makanya jenengan jelaskan, jenengan ketengahkan, tapi dengan yang logik, yang rasional, dengan keberadaan saya sendiri dan dengan alam semesta yang ada sehingga nanti secara empiris bisa saya lakukan, bisa saya buktikan. Kan harusnya seperti itu Mas. Itulah makanya ini tak stimulus sedikit lah biar Mas kaji saya. Artinya bukan saya sok pinter atau keminter paling pinter, tidak. Sejak awal saya selalu mendisklaimer jangan seperti itu pemahaman kita. Kita itu sama-sama bodohnya, tapi harus kamu ungkap di sini, gitu loh. Pemirsa, channel Nur, petunjuk kecerdasan, latar belakang yang berbeda, lingkungan yang berbeda,
maka membuat suasana menjadi berbeda. Demikian pula pertanyaan. Kalau orang yang simpel-simpel saja, dia tidak akan repot-repot bertanya. Yang ini juga dikasih tahu bisa gitu. Tapi intinya seperti tadi disampaikan Kijolo di awal, bahwa tubuh ini terdiri dari dua bagian. Kalau pakai bahasa Kijolo, dua entitas. Ya. Yang satu kejiwaan, Ya. yang satu unsur hidupnya. unsur hidupnya. Dan yang ketiga jasmaniah itu Kan ruh, jiwa, rohani. rohani. Tapi sebelum saya ngomong jiwa, masih terpisah antara ruh dan rohani. Ya. Yang namanya ruh dari atas kembali ke atas, maksudnya dari hembusan kembali ke yang menghembuskan. Ya. Sementara yang dari alam, hasil alam, ya kembali ke dalam alam atau kuburan. Ya. Jadi dari situ aja sudah gampang. Sementara jiwa adalah tengah-tengah. Tuh, lurus jiwa itu di antara alam dan di antara hembusan. Jadi kalau dia baik, jiwa ini otomatis ikut hembusan. Tapi kalau dia jelek alias nar, jiwa ini masuk ke dalam melayang-layang yang katanya 1 meter atau 1 jengkal dari permukaan. Kalau itu pakai bahasa-bahasa yang Katanya. dari luar. Ya, katanya lah. Terlepas dari itu semua, jadi saya tidak perlu bertanya. Udah ngerti kok, umur segini masa baru belajar sebulan. Sholat nunggang-nungging juga masih benar kok dikit-dikit. Tapi sekarang semakin presisi, semakin lurus kalau ditimbang itu gitu loh. Jadi bukan tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya banyak sebenarnya kalau mau saya tanyakan, dan dia pasti tidak bisa menjawab. Walaupun pakai Quran sekalipun. Karena apa? Kenapa kita sampai dijajah 350 tahun sampai kalah? Coba kalau Tuhanmu memang benar, coba suruh Tuhanmu taruh duit di atas ini. Nah, itu kalau saya mau pakai pertanyaan-pertanyaan konyol. Tapi saya kan bukan konyol, juga tidak ada mengetes. Tujuannya adalah satu, ini biar menarik saja, biar ada komunikasi. Kijolo ini ngerti saya, tapi Dene ngamuk ya saya nggak berani, Dene ngamuk temenan. Ya, tapi gini maksudnya. Salah, bukan ngamuk sebetulnya. Ya artinya bahasa Artinya normal nggak itu ngamuk itu kan kok goblok men gue iki karepku kan ngono ya, aku ngerti ngono. Cuman saya ketawa aja, Bahasanya sebagai jangan biasa ngamuk. aja. Bahasanya nek ngamuk itu kan istilah apa itu? Itulah latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, semuanya berbeda. Sehingga kenapa di sini harus ada sesuatu yang ditetapkan sebagai SNI-nya dulu. Ya. Kalau tidak ada SNI, ya sudah ribut sendiri-sendiri Iyalah. suku-suku itu gitu. Iya, pasti bunuh-bunuhan itu nanti. Makanya kan ya sudahlah, itu bagian dari permainan kata-kata. Ya. Intinya ketika tadi, kenapa ihdinas siratal mustaqim? Apakah seperti jalan Ayani? Ya saya kan sudah ngerti ya, siratal mustaqim itu ikutlah sirah nubuat. Wah, kayak ngomong sirah nubuat. Siapa sih sirah nubuat ya? Pembawa risalah itu sendiri. Siapa pembawa risalah? Ya saya jawab aja tuh, banyak tonton aja video tuh, saya mau tahu pembawa risalah. Sampai dari pembawa risalah itu yang artinya dia membawakan firman Allah, tahu tuh loh balamu, sahibnamu, Ya. sekarang sahadatmu. Ya. Oh, besok la ilaha illallahmu. Ya. Bukan kita mengucap la ilaha illallah, Iya, tapi bukan. perbuatan sedekah dan zakat dari ilmu yang kita dapat dari Quran itu sendiri. Keminter kok ning ngono, monggo Kijolo. Oke, terima kasih, kita lanjutkan ya. Ya makanya ini mukadimah dulu aja sebelum nanti masuk ke ayat, masuk ke surat dan ayat ya. Memang sebetulnya harus kita kupas tuntas karena orang selama ini banyak fenomena orang itu ngomong tapi nggak sadar dengan apa yang diomongkan. Orang itu ngomong kubur ternyata tidak tahu bedanya antara kubur dan kuburan.
Terus orang ngomong alam akhirat sesungguhnya alam yang bagaimana atau alam nanti setelah dari sini, bukan. Saya itu pemirsa, jenengan nggak usah percaya dengan itu, sudah penanaman pembodohan publik kalau saya ngomong, karena sudah sangat tertanam turun-temurun. Berapa turun setelah kita, ayo bayangkan, mulai dari dulu ada kehidupan awal itu loh mas, dari kakek nenek kita, atasnya kakek nenek kita namanya apa saya udah nggak hafal lah ya, itu Jawa lah. Terus kakek nenek kita, atasnya lagi dari kakek nenek buyut, canggah, udek-udek siwur, wareng, udek-udek siwur, kan kusana tuh. Lah itu mulai dulu seperti itu terus gitu. Terus nggak ada orang yang mau istilahnya, iya, karena gimana ya, nyuwun sewu jenengan wis nikmat dengan dongeng dan cerita itu loh. Tapi tidak mau menggali kisah yang sesungguhnya. Sesungguhnya yang dikatakan nubuah risalah itu kandungannya apa gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya cuma mengingatkan karena ini juga dari vibrasi. Oh jadi Bismillahirrahmanirrahim, enggak, yang keduanya Rahman Rahim, Rahman Rahim. Tapi kok Hiro, wah itu saya dari situ tuh saya 2 hari begini tuh. Bukan sekedar nama. Apa enggak? Bismillah Bromo Rohim. Makanya semacam itu kalau jenengan ndak jeli, ndak detail. Sejak awal saya ngomong Al-Quran ndak kamu ketengahkan secara fair. Akhirnya kan orang sekedar melihat secara ketatabahasaan. Orang melihat secara ketatabahasaan sampai menguasai makhorijul huruf, tajwidnya, bahkan hafal dengan bahasanya itu. Mansah mansuhnya masuk, dia ngerti mufrad maupun jamaknya. Kenyataannya nggak bisa kok. Ditanya kok bertapanya di Gua Hiro, nggak di Gua Lowo kan gitu tuh. Ternyata di kandungan Bismillah itu sendiri satu kemasan itu, gitu loh. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad menemukan Ar-Rahmannya itu di Gua Hiro sendiri itu, sehingga nanti terwujudlah dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bi ismi rabb. Di sana larinya ke Bismillahnya itu sendiri. Seperti qul huwallahu ahad itu ternyata juga satu kemasan gitu loh. Wa awalu wa akhiruna di situ sesungguhnya. Tapi di tengah-tengah itu kamu harus menyadari ada somatnya. Sehingga kamu ketergantunganmu menggantungkannya harus di situ itu gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya yakin, hakul yakin, orang Arab aja nggak bisa menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Hiro? Yakin. Karena setelah saya membuka beberapa referensi, ternyata orang Jawa sama orang Jaos itu sepupu, makanya harta Sulaiman ada di Jawa. Itu saya percaya sekali sekarang. Candi Borobudur dan sebagainya itu ada hubungan, itu saya percaya. Cuman saya tidak bisa menyambungnya, dan itu saya tahu yang bisa menjawab Ki Jolo-Jolo. Kenapa harta Sulaiman, bahkan uang Sulaiman itu banyak ditemukan di Jawa, bukan di Arab. Itu ternyata itu ada hubungan. Itu yang pertama. Nah ini nanti kalau saya menjawab ini, kita tidak bisa menyelesaikan ilmiyunal kitabnya ini. Sudahlah, jenengan saya akan memanti-manti, sering berpesan, jenengan ikuti ini aja dengan suka itu aja dulu lah. Jenengan mengalir ke sini kan, jenengan persani. Nanti jenengan punya sesuatu yang luar biasa sebenarnya, karena saya ingin mengungkap bagaimana dirimu ini, kenali dirimu ini secara menyeluruh dulu. Begitu jenengan nanti sudah kenal betul dirimu tuh, kan dirimu tuh kitab tuh sesungguhnya, juga ilmu gitu loh. Kitab atau sama dengan ilmu itu sama sebetulnya mas. Lah kalau kamu tidak mengenali kitab-kitab seperti Umi Yunal Kitab, Utul Kitab, Nasibam Kitab, Ahlul Kitab, terus nanti Ilmi Yunal Kitab atau ilmun kitab, ini kamu ya terus gimana mempelajari kitabmu sendiri ngono loh mas. Makanya ini harus saya ketengahkan dulu. Setelah itu nanti saya akan menerangkan seluruh strukturmu ini, seluruh apa yang terjadi secara fisik maupun non fisikmu ini gitu loh. Nanti kalau setelah itu baru nanti keterkaitan korelasi jin dan jiwa itu sendiri sebetulnya gimana, sehingga jenengan iso muni iblis, sehingga menjenengan iso muni setan, kan arahnya ke sana mas. Lah kalau nanti sudah tuntas ke situ, maka sudah tak jamin jenengan. Makanya sampai surga itu di anak kecil, mulai dia di rahim penyempurnaan sampai nanti menyelesaikan dunia
balitanya itu dia akan menginjak ke dunia yang lebih agak berat karena ada tanggung jawab yang harus diemban itu tadi. Sama dengan jenengan jane, kekhalifahan itu kan merupakan tugas tanggung jawab tuh Mas. Nah itulah makanya jenengan mengapa di sini itu dilimitasi dengan usia itu gitu loh Mas, sehingga nanti sebetulnya puncaknya menuju ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nanti. Untuk pembukanya itu jenengan karena seluruh alam itu nanti kamu akan terjadi terputus kesenyawaanmu dengan jasad, maka kamu akan melebur ke alam kesucian itu sendiri, alam cahaya itu sesungguhnya gitu loh Mas. Sehingga kuncinya nanti pakai la ilaha illallah, kembalinya ternyata ke Allah itu dari lahanya itu. Sebetulnya seperti itu, makanya nanti jenengan tanya, lah nek cah cilik sing di penyempurnaan sampai nanti mengakhiri masa balitanya itu surga. Lah untuk yang tua-tua ngalami hiruk pikuk kehidupan utang piutang dengan segala macam persoalan, surga ini gimana itu nanti gitu loh. Karena surga dan neraka itu bukan secara geografis Mas, tapi entitas yang lebih dalam di kandungan itu. Makanya setiap wanita sesungguhnya ada rahim. Lah rahim itu ternyata ada kandungannya. Saya contohkan lagi seperti alam, awan itu ternyata juga mengandung air itu sesungguhnya, gitu loh. Dia memisahkan antara air asin dan air tawar. Itu jenengan makanya ya Allah, makanya antara laut dengan air asin dan air tawar itu ada penyekatnya. Itulah nanti yang dikatakan barzakh. Sehingga di situ itu tidak bisa terkumpul, itu loh. Makanya jenengan antara jiwa dan antara jasmani rohani ini katalisnya. Jiwamu yang di allati ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun, itu katalismu. Biar kamu bisa konektivitas antara jiwa ya, jiwa yang sifatnya entitas dengan sesuatu sifatnya yang padat ini. Kalau tidak dikasih itu tidak bisa. Itu loh pemirsa. Makanya kalau saya kupas itu coba jenengan amati, jenengan ikuti, sehingga jenengan nanti bisa saya buktikan langsung. Jadi secara akal saya bisa menerima itu secara akal. Cuman ketika apa dasarnya? Ya saya tidak bisa karena dasarnya harus membuka ayat-ayat Quran tadi. Iya, karena secara akal kita bisa jawab. Tapi kan itu namanya asbun. Karena di sini kita disuruh akal kita itu tunduk sama firman tadi. Iya. Gini loh, kok nggak iso ngomong apa karepmu. Itu kudu ono dasare. Nah, kemampuan untuk memilah dan memilih inilah tidak semua orang bisa. Kalau saya pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, ngapain saya harus begini-begini, kan sudah Ki Jolo melakukan itu. Ya karimanut wae, lah apa bingung loh. Artinya bukan saya tidak mau melakukan itu. Dia melakukan itu di usia berapa? Kalau saya sekarang di usia segini melakukan itu hanya merasakan air yang masuk ke dalam perut, ya kok soromen beragama kan gitu. Nah, jadi disinilah pemirsa apa yang sudah dialami oleh Ki Jolo seperti yang diceritakan di video sebelumnya itu ya sudahlah, Ki Jolo aja yang di Gua Hiro gitu loh. Kita dengar ceritanya aja karena dia mencoba memadankan bagaimana keadaan Ahmad yang di Gua Hiro dengan dia yang di dalam kamar gelap menjilatin tangannya dan rasanya manis. Ya saya sedikit juga, paling juga ilusi, aslinya asin kan gitu. Tapi itu kan cerita ungkapan bahwa Ki Jolo ini tidak katanya ketika menggali ini semua tabrak kan itu ada tuh yang video-video apa gira minggir tabrak itu harus dilakoni. Nah kita kan nggak perlu tabrak tinggal ngikutin aja gitu kan. Artinya bukan manut atau ngikutin, jangan sewu ini tak luruskan lagi, karena kamu jangan mengikuti orang, kamu jangan nurut apapun bentuknya, karena jenengan dewe sudah punya ukuran gitu loh ya. Cuma ini kita ketengahkan, kita musyawarahkan. Selama barang yang saya ketengahkan, apa yang saya ketengahkan kita musyawarahkan itu ternyata tidak bisa kamu buktikan kan, dan tidak bisa kamu cocokkan dengan dirimu, kan kamu jangan percaya. Kan ukurannya sudah ayat, ukurannya ayat ngapain dipikir lagi? Iya, artinya bahasanya jangan sekedar nurut sudah. Siapapun orang yang ngomong jenengan rasa nurut, itu nggak menurut saya. Karena sing diarani turutannya Al-Qur'an aslinya.
Ingat nggak dulu orang tua-tua kita nek ngomong kan ngaji turutan le. Tahu nggak? Dan turutan itu ternyata di juz 30 itu semua. Ayat-ayat pendek yang turunnya di Makkiyah itu. Bukan di Madinahnya, tapi di Makkiyah. Lah, surat Al-Qur'an yang diturunkan di Makkiyah itu rata-rata pasti rumus, Mas. Dasar-dasar itu pasti. Dan itu semua rumus untuk kamu melakukan statmu itu. Nah nanti Madinah itu setelah kamu mengetahui stat rumus itu, panduanmu sebetulnya di situ guidance-mu. Istilahnya saya kalau ngomong guidance lah, itu petunjukin jenengan gitu loh. Jadi aja manut sapa wong ae, mak serasa ndelok wong kuwi piye sing piye alasan apapun. Itu bagi saya tidak masuk. Selama omongannya dia itu tidak terbukti, dibuktikan terhadap pembuktiannya tidak ada. Itu loh. Terus nanti kamu masukkan ke dalam dirimu. Lo ngomong ini kok nang awakku gak ono. Kok nggak bisa masuk ini? Kan namanya bohong berarti. Maksudku itu loh, Mas. Kalau kebenaran itu nanti ada buktinya, bisa kamu rasakan di dalam dirimu ternyata ada. Artinya nggak bujui gitu loh, Mas. Karena akhirnya cocok ucapannya, lafadznya dengan apa yang ada di dalam dirimu itu nanti sinkron, Mas. Berjalan seiring. Oh iya, gitu loh. Ngomong srengenge jirene ada di dalam diriku, saya gambarkan. Langit katanya ada di dalam diriku, singgasana ada di dalam diriku. Saya kan sudah nyebutkan. Sesungguhnya singgasana jajak keplak sirahmu dijenggung wong ngamuk ora wong singgasanamu. Ayo, itu logikanya. Itu loh. Makanya orang Jawa itu luar biasa, aja niru wong luar negeri nek pinter demek sirahe manut. Wong Jawa mau namanya mustaka dijaga betul. Karena orang Jawa tahu betul itu. Itu loh. Jadi pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Ketika saya merenung, kok goblok kenapa? Kok goblok, kok bocor? Ya karena gak ngerti itu mau, gak ngerti ilmunya, gak tahu moco, yang moco yang gak artinya bisa. Tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ngajar orang itu guru sing tepat. Nah, artinya guru ngajarkan itu ya kita dapatnya itu lagi. Tapi kegelisahan itu tetap muncul. Aslinya nggak kene gitu. Aslinya nggak kene. Makanya terus berjalan kan kalau kita merasa tidak yakin dengan yang diomongkan bukan kita merasa pintar tapi logik kita tuh berpikir aslinya nggak ngene. Nah, sampai satu ketika ini kok omongannya ngene, rodo nyeleneh ini. Nah, ketika rodo nyeleneh tapi kan kita lihat juga gimana sikap dan perilakunya. Artinya, kenapa Ahmad itu digugu sampai dikasih gelar Al-Amin di zamannya? Ya karena dia orang yang bisa dipercaya. Kan itu dulu. Kalau yang ngomong saja tidak dipercaya, masih pinter, keminter dan sebagainya, alah main gedabus. Karena satu, dia harus menunjukkan laku dan sikapnya. Sehingga dia disebut Al-Amin, kan gitu kan? Iya. Nah, menurut risalah nubuat. Kalau itu boleh silahkan ditulis. Karena itu istilahnya biografi seseorang lah. Sampai di bukunya aja dari biografi itu kalau ditulis 100 tokoh dunia, nomor 1 kan Nabi Muhammad. Dari 100 buku, dari 100 tokoh dunia itu Pak Karno juga masuk di dalam. Dan Nabi Muhammad nomor 1. Kenapa? Dia mampu merubah yang dulu begini jadi begini hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Itu nomor 1. Jadi dengan acuan itu ngapain? Sudah dicontohkan, terus ini sudah ada yang ngajarkan dari guru-gurunya yang juga jelas sanadnya, kemudian bisa dibuktikan sendiri tanpa guru sekalipun. Manakala dia sudah terbiasa, asalnya bisa. Setelah terbiasa, dia buka karena di sini sudah dicekoi dari awal. Jadi gampang saja, harus tahu kerungu, tahu melihat, gampang. Tapi kalau yang seperti kita nggak pernah melihat, mendengar kadang-kadang benar, kadang-kadang salah maksudnya, akhirnya ya kayak kunang-kunang lah, nyalanya gini di tengah gelap itu, bukan lampu nyentrong gini. Itu maksud saya, kenapa shot saya terakhir, ayo kita ngaji bareng-bareng, ikut kajian bareng-bareng. Dan saya juga baru
Nah, karena tadi saya juga sempat buka beberapa referensi. Wah, dia dulu jago berenang, bahkan bisa melewati selang. Tapi energinya terlalu besar. Setelah dia nyelam, bahasanya diving, sudah tidak kena gelombang, ngatur ritme sampai lebih cepat. Nah, itu yang seperti Kijolo sampaikan kemarin, Alvin itu, ketika diving bahasa kerennya. Tapi bahasa Kijolo ngomong diving buat pemirsa, tak bakal paham kecuali kayak gini. Tapi ketika diulang-ulang, oh itu kandungan, oh itu isi, enggak juga sama. Karena kandungan itu begini, isi itu begini. Tapi begitu diving, tambah nggak paham. Tapi ketika diulang-ulang, isi begini, kandungan begini, diving begini, lama-lama ikuti saja dulu. Harus seperti itu. Warna-warni. Nanti sebetulnya begini. Maksudnya mengapa si Ahmad itu dikatakan alami, orang yang dapat dipercayai, bukan berarti secara omongan ya. Dapat dipercaya itu jenengan bisa menghadirkan penuh seluruh syarat rukun itu masuk ke dalamnya. Tidak ada yang tertinggal, itulah bisa dipercaya. Makanya omongan yang bisa dipercaya tidak berbohong atau enggak ngoroke, itu kan saat jenengan secara keseluruhan syarat maupun rukun itu plek ada. Saya contohkan gini, saat jenengan perokok, pengen merokok, berarti kan ini harus ada rokoknya, ada koreknya. Tidak sekedar jenengan tersandingin rokok itu, tapi harus jenengan sumber, jenengan nikmati. Itulah sesungguhnya rokok itu nanti menjadi dapat kamu percaya, karena sampai rasanya bisa kamu rasakan. Ternyata kan ada syarat rukun yang harus dipenuhi di sini. Kalau tertinggal salah satu kabeh enek rokoknya, korek rane, apine rane, kira-kira bisa dipercaya ora rokok ini sebagai rokok yang enak dan nikmat. Kan itu namanya yang tidak bisa dipercaya itu seperti itu. Saya sampai mengibaratkan seperti ini, bisa enggak masuk ke pemikiran kita? Nah, Al-Quran itu rata-rata ya seperti saya contohkan yang paling kecil itu tadi. Makanya jangan menyepelekan bahwa sesungguhnya perintah Allah itu seperti kencingmu itu aja, itu perintah dari Allah sebetulnya. Beolmu seandainya itu taruhlah dapat perintah dari Allah, ternyata kamu secara fisik tidak bisa merespon tapi tidak bisa mengeluarkan, gimana rasanya? Itu coba. Atau gini aja lah, lubang kelaminmu itu ada dua, satu untuk sperma, yang kedua itu untuk air seni. Kalau itu kebalik gitu aja sudah, yang air seni keluar sperma, yang sperma keluar air seni, semaput kamu, udah itu aja. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, ini gitu yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan ya. Ya. Saya wudhu, setelah wudhu ngambil Quran. Ya. Terus itu gini dulu. Ya. Itu saya baca. Ya. Ya. Saya dapat apa? Ya enggak tahu. Enggak, pertanyaannya. Saya dapat apa? Dapat bacaan lafadznya gitu Ya aja. sudah. Gimana saya mau ngerti diving, mau ngerti balaiku mau kayak kemarin? Kan nggak bisa. Oh, selama itu cuma perintahnya begitu. Iya, Dan tahu, di ya. sini buntu otomatis kan. Iya. Jadi kok nggak takut? Lah apa sih katanya tak takut dong pegawaiannya mek ngono bahkan sampai hafal. Saya ulangi Iya lagi nih. tahu, iya benar itu. Mari benar. Ya penganalogiannya benar betul. Ya. Ya, tahu. Gimana saya mau ngerti bala? Singa nyorinya. Oh no, saya tanya juga yang ditanya. Wallahu alam bisyawab. Insya Allah. Moga-moga. Lebih saya tanya kadang-kadang amin apa artinya? Semoga. Tapi jujur aja ketika saya bertanya amin, tidak seperti yang maunya saya gitu loh. Kan saya juga gue karep. Gitu loh. Apalagi sudah insya Allah, wah alamat nggak teko gini semuanya insya Allah ini. Makanya begini, sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan nubuah dan risalah
itu bukan sebuah perdagangan, itu bukan sebuah bargaining yang kaitannya dengan untung dan rugi di situ. Nah, makanya mengapa hebatnya nubuah dan risalah itu di situ itu. Artinya begini, nek jenengan sholat hanya ngarep-ngarep menggugurkan kewajibanmu sebagai seorang hamba karena ritualnya itu. Terus kamu hanya berharap kalau sudah melakukan kewajiban itu maka dapat surga. Atau kalau tidak melakukan itu berarti kamu dapat neraka. Ini kan bargaining untung rugi sebetulnya. Lah sama Allah nyuwun sewu, mulai jenengan iku neng rahim ae lho. Nek dikei cacat ngene wae ngeluh kok lahir itu. Lah sekarang kamu tuh sudah dikasih kelengkapan yang tidak ada cacatnya sama sekali. Lah yang bisa menikmati ketidakcacatan itu siapa, tak tanya aja sudah. Ya saya sendiri. Ya sudah. Lah terus jenengan no arep bargaining mbek Gusti Allah wis dicepaki gak cacat. Dikei waktu, dilimitasi, dikei udara, sembuh barangkali tuku tan jenengan. Gratis. Jadi masuk rumah sakit loro. Nah, artinya saya kan bahas konteks ini iya, dulu. Mengatakan bahwa betapa kita tuh beruntung dibanding yang loro di rumah sakit. Iya, maksud saya janjane opo iki duk surga iso tengok-tengok rokokan kebul karo ngaji ngene iki lho Mas. Lah terus kurang opo maneh nek jenengan gini lho. Sesuatu yang melampaui dirimu tentang konsep ekspektasimu, orientasimu tentang sesuatu keinginan kebutuhanmu tidak terpenuhi, iku mbok anggap Gusti Allah gak adil ngono lah wis akhire. Betul. Padahal itu udah ada. Aduh. Kita ketika tidak sesuai dengan apa yang dia pikir dan dia inginkan, itu sesuatu yang salah akhirnya nggak kamu terima, kamu tolak. Contoh begini, loh aku sih ngene kok nek ngene, kono Ya. sih ngono-ngono kok Kok ngono. sugih. Nah, Lah terus ukuranmu tuh. Sudahlah, saya makanya ini terus mau diterangkan seperti apa kalau gitu. saya itu sudah lama meninggalkan, kalau yang kayak gitu udah paham lama. Hmm. Cuman kan artinya ketika ada titik-titik kritikal, nah itu tidak bisa dijawab sama orang-orang yang menurut saya mampu. Ternyata, waduh, kabeh iki lagu kabeh. Laduni wong gendeng dunia ngono ae jenenge laduni. Aja mbok anggap laduni justru ilmu kok ngene Gusti Allah. Tidak. Wes. Nah, akhirnya kan gitu. Nah, tapi kan setiap kegelisahan kan kita ngobrol itu kan mesti ngobrol permukaan dulu. Iya. Ketika ngobrol permukaan coba sih didedet, artinya dibocorin. Tenggelam ya wes kan nggak ditanya lagi, wong dibocorin aja tenggelam. Tapi kalau sakti begitu dibocorin, loh kok malah ketok iwae, artinya nggak tenggelam, wah sakti gitu kan. Nah artinya dia bisa nempel pakai aleko, kalian ketok kayak kocok kayak Bilqis itu mau, aduh, sampai narik roknya. Ya padahal di situ enek kabahinya. Nah, itu artinya dia sangat hormat sama si Sulaimannya itu. Dari situlah akhirnya kan kita mulai berpikir nih, otak ini nyala pikir-pikir. Oh, iso murid dewi generator. Oh, ono si Fuad. Dudu Fuad Bawasir loh ya. Iya. Akhirnya sedikit, oh iki loop iki berarti di Esnut iki berarti. Ya, gimana menghubungkan antara ini dengan ini tanpa Esnut itu kan ya akhirnya terpikirlah. Waduh. Nah, ketika waduh-waduhnya semakin banyak, semakin gelisah. Kegelisahan itulah akhirnya yang membuatkan sir itu kebuka. Ya, gini aja lah, jenengan yang kebetulan sudah pernah ke Tanah Suci Nyun Sewu ya. Banyak yang sudah ke Tanah Suci umroh maupun hajinya sendiri. Nyun Sewu mengapa di sana ada Jikrona? Mengapa ada wukuf di Mina itu? Mengapa pakaian yang kamu pakai kok tidak boleh didondoni yang namanya pakaian ikhram itu? Ayo terangkan ke saya secara entitasnya coba. Ayo, kamu jangan secara fisik aja kamu terangkan ke saya. Terangkan ke saya secara entitasnya, ayo coba kamu yang telah ke sana bisa menyaksikan semua simbol-simbol, semua kode-kode itu. Saya yakin Menteri Agama aja belum tentu bisa menjawab. Monggo Menteri Agama undang. Karena apa? Ya selama ngajinya bukan sama sokeh, apalagi sama somat, gak bisa jawab. Itu Apa lah ya. apa kayak kemana tuh kelejing apa? Ya kelejingan kemisin. Kelejingan gitu loh. Iyalah. Tapi ini bagian dari hebatnya Prabowo, Pak Prabowo.
kampung Arab sudah dibeli. Kan gitu. Kalau enggak Pak Prabowo udah bisa itu beli kampung Arab itu. Makanya kunjungan Pirsa, saya karena kan sering kalau saya kebetulan bertandan ke rumahnya orang yang kebetulan pulang haji, terus atau sebelumnya kan biasanya ada tirakat gitu. Kita kumpul-kumpul di sana sambil ngomong-ngomong, terus nanti pakaian ikrom, terus nanti saat dia memulai pakaian ikrom itu namanya apa? Ambil mikot. Nah, ambil mikotnya itu, terus nanti di jironanya itu saya cuma dengarkan gini sekali tempo tak selingi, artinya jirona apa toh aku mau, tapi saya pasti dikuyo-kuyo omong apa awak menyatani rum syorono, tapi secara entitas saya bisa terangkan itu semua, cuma saya diam tidak mau mengetengahkan, karena saya ketengahkan pun pasti akan menjadi bahan pergunjingan. Seperti kadang saya kadang-kala di grup pasti membahas tentang 7 lapisan yang ada di dalam jiwamu itu sesungguhnya. Cuma orang kadang mengesampingkan itu. Apa sih iki? Ya silahkan, tidak masalah. Tapi sesungguhnya jenengan kok nek semakin tua jenengan arep berpulang, rasakan itu kamu nanti kegelisahanmu, kebingunganmu nanti bagaimana kamu mewujudkan yang namanya kunci surga itu, jenengan pasti bingung. Tak jamin sudah. Ini aja Kepastian itu. pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Kalau yang disebut kijolo-jolo itu terlalu berat. Yang ringan-ringan aja. Ka'bah ya dikelambeni. Gak apa dikelambeni sampai kiswah. Kalau nggak dikelambeni kan menutup aurat, terbuka auratnya, ditelanjang. Terus kok warnanya nggak putih coba, kok hitam? Nah, kalau itu gampang jawabannya. Tapi bukan itulah maksudnya. Ka'bah itu kan disebut tertutup batu hitam. Ya. Tertutup. Kalau saya ini masih tak gatuk karena saya tidak tahu ayatnya. Artinya mau sampai di sana sekalipun kamu tidak akan pernah ketemu Tuhanmu. Iya. Tidak akan pernah bisa melihat Tuhanmu selama kamu tidak punya ilmu. Iya. Satu gak punya ilmunya itu. Terus yang kedua, omahe Gusti Allah nek karo perumahan Taman Aloha lah gede perumahan Taman Aloha Mas. Omahe Gusti Allah lah cilik Mas. Gede nih karo perumahan Taman Aloha yang 2,5 hektar ini Mas. Kalau cuma 2 hektar besar banget. Kalau cuma 2 hektar lah ya. Iya. Tapi ukuran Gedene Ka'bah loh, kubusnya loh Mas. Oh, kalau kubusnya cuma 7 kali 7 meter. Lah makanya saya ngomong kan Ka'bahnya Ya, kalau Mas, simbol kubusnya Ka'bahnya. 7 kali 7 Karo meter. perumahan Taman Aloha kan gede perumahan Taman Aloha, berarti Gusti Allah lah cilik Mas nek kok omahe kan Gusti Ya. Allah disimbolkan Makanya Ka'bah itu. kan ketika Sepurane Mas, aku sampai koyo ngene Mas. tidak masalah. Jadi justru dengan begitu kita itu membuat orang tuh mau berpikir sedikit. Betul, iya. Om Dekon lo cuman kalau kita ngomong entitasnya warna hitam, Iya. di baliknya itu cuman batu. Iya. Di sini juga banyak. Banyak. Kan gitu kan. Iya lah. Tapi apa makna esensinya dulu? Iya. Nah, satu, ya kalau kita belajar sejarah, karena satu memang di tempatnya, Iya. dan Iya. sebagainya. Juga disebutkan di situ kan. Iya. Tapi kan ada yang tersurat. Orang Arabnya aja sendiri nggak bisa mengungkapkan yang tersurat. Iya. Ya tadi pertanyaannya, kenapa kok Bismillahirrohman? Enggak. Ka'bahin ternyata juga di kakimu. Nah, itu kalau saya nggak tahu dah terus terang aja gitu kan. Kenapa ya mau bahas juga orang nggak tahu gimana. Mau bertanya juga bagaimana. Tapi kenyataannya kamu punya dua mata kaki pada. Ya kalau saya menerangkan pakai akal, saya juga bisa. Iya. Tapi kan bukan itu yang kita mau gitu loh. Saya kalau asal disuruh menerangkan pakai daya pikir, pakai akal, saya bukan binatang kok, bukan anam, pasti bisa lah. Tapi kalau ketika dikoneksikan dengan itu, nanti disebutnya kamu kan pembenaran. Makanya saya tidak mau jawab, karena memang tidak tahu mau apa. Iya, Makanya kita ngaji sama yang tahu, sama jolo-jolo. Iya. Begitulah pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Fokus ilmu kitab.
nge